رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وحيد من شيخنا وسيدنا ولا إله إلا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وزوجنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله وشهد الله ونصره وعيد وأكبر نصر في دين ودين الآخرة على من في الشيخ سيدنا الحمار محمد بن سالم وعلى من الشيخ المطر بن سالم وعلى من الشيخ سيد الإمام وقد محمد وقد ما يشهد الله وشهد الله وسلم بوالديه وبسر سورة الفاتحة أعوذ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا وإياكم هذا المجلس المبارك بعد أداء فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي جمعنا وإياكم هذا المجلس الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يريدون إلا وجهه فنادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jadi bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang menunaikan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita mengerjakan salat zuhur terlebih dalam keadaan berjamaah. Jadi bersyukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala kita masih diizinkan oleh Allah untuk dapat berzikir kepada Allah. Karena orang-orang yang lidahnya digerakkan oleh Allah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat mampu untuk berzikir kecuali karena yang pertama Allah yang menginginkan kita berzikir, yang kedua hati lidah kita pun juga diperkenankan oleh Allah untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir, kita sadar bukan kita yang berzikir, tapi Allah ingin namanya disebut, namanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita alat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dari rahasia zikir yang telah kita baca tersebut. Alhamdulillah, setiap selesai sholat 5 waktu terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga masih diberikan anugerah yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita ini masih diizinkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang tak terasa hari ini merupakan hari pertama dari 10 terakhir bulan Ramadan menurut kita yang berpuasa hari Ahad. Tapi kalau bagi mereka yang berpuasa hari Sabtu, maka hari kemarin itu sudah merupakan hari pertama di 10 terakhir bulan Ramadan bagi mereka. Dan yang perlu pula kita garis bawahi, sudah ulang sampaikan semalam lawan majelis ibu-ibu pemilihan Jar Ulun apa di tahun ini kita di 10 terakhir ini tidak ada yang namanya malam genap, sebenarnya malam ganjil. Itu. Karena bagi kita malam tadi malam ganjil, bagi sebahagian orang lainnya malam tadi merupakan malam genap. Malam ini bagi kita malam genap, maka bagi kelompok bagi saudara kita yang berpuasa hari Sabtu, malam ini malam ganjil. Nah, bapak ya kita masih hafal memilah lawan memilih kan? Malam-malam ganjil bagi kita jangan bersih keras atau keras kepala kita. Maka benar, kedua-duanya benar. Yang puasa Sabtu benar, dan puasa Minggu pun benar. Karena yang salah yang apa? Oleh karenanya kita tetap disuruh memanfaatkan 10 terakhir ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu
di malam-malam yang kita beribadah, di situ Allah turunkan Lailatul Qadar kepada kita. Oleh karenanya, seperti yang disebutkan semalam bahwa setiap malam dari 10 malam terakhir ini semuanya ganjil. Oleh karenanya, mari kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan itu menjadi sebab kita diberuntungkan oleh Allah. Allah yang malah kita beruntung, bukan karena kita ibadahnya, kada. Allah yang membuat kita beruntung, Allah yang membuat kita mendapatkan keberhasilan, Allah yang menginginkan kita diampunkan, Allah yang menginginkan kita dirahmati. Allah kita ini tidak dapat apa-apanya, apalagi kalau kita kembalikan ke la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan semua itu berkat pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembalikan semua ke situ, maka kita tidak ada merasa diri kita yang melakukan ibadah. Sampai kepada hadis yang ke-45, ini sudah hampir ini minggu-minggu terakhir. Jadi hadisnya pun sudah hampir berakhir sudah. Karena jumlah hadis ini kalau ada salah 59 hadis. Kita sudah hadis yang ke-45. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatan ma." Hadis sahih rawahu Tirmidzi. Ini hadis baginda Muhammad mengatakan, jikalau dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki nilai dunia ini, maka niscaya orang kafir tidak akan diberikan satu teguk minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena Allah Ta'ala Rahman Rahim yang sangat luar biasa, baik kafir baik muslim tetap diberikan sering kenikmatan. Tapi kenikmatan yang didapat oleh orang kafir di dunia itu nanti kelak tidak bakalan mereka dapatkan di akhirat. Kita manakala bersakit-sakit di dunia, maka nanti kelak di akhirat akan kita dapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang hakiki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang dikatakan kada bakalan mendapatkan dua keamanan dan dua ketakutan sekaligus. Contohnya apa? Dan baginda Muhammad, apabila kita di dunia ini merasa aman, pasti di akhirat kita akan bakalan merasa aman. Pasti di akhirat kita akan merasakan ketakutan. Dan manakala ada orang di dunia merasa ketakutan, takut dengan azab, takut dengan siksa, takut dengan ini itu dan lain sebagainya, maka di akhirat nanti akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin ujar baginda Muhammad, seorang manusia di dunia merasa aman, di akhirat pun akan diberikan keamanan dari Allah. Di dunia merasa takut, di akhirat mendapatkan ketakutan juga dari Allah. Amun ketakutan di dunia dengan azab siksa di Allah Ta'ala di akhirat, maka di akhirat akan nyaman. Amun merasa nyaman, merasa aman di dunia, maka di akhirat mereka akan diberikan azab siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Haditsun sahihun, hadisun hasanun rawahu Tirmidzi. Ini hadis sering kita utarakan, sering pula kita sebutkan. Apa ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka," barang siapa yang berjalan, salik. Arti salik itu adalah orang yang menuju jalan untuk dapat, orang yang menuju jalan agar mereka kenal dan pinandu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang disebut dengan salik. Lain nasi selek, sudah nasi salek tetap di jabejul, nasi salek jabejul, itu lain lagi itu ngisi power aja tak. Ini salak. Orang saleh itu orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar baginda Muhammad, "Man salaka," barang siapa yang berjalan di jalannya Allah, yaltamisu fihi ilman. Yaltamis artinya mencari pada perjalanan kehidupannya tersebut akan satu ilmu, maka akan dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi para penuntut ilmu, itu jalan menuju surga itu dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Yang pertama, mereka mendengar. Imbang mendengar tuh, kalau yang baik pasti mereka kawi, yang kada baik mereka tinggalkan. Itulah orang-orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu.
Yang baik mereka pakai, yang kada baik mereka tanggalkan atau mereka tinggalkan. Orang-orang yang berjalan di jalan menuntut ilmu itu tugasnya. Nah, semalam ada pertanyaan yang ditanyakan, Masya Allah, ini pertanyaan perlu juga kita utarakan di sini, karena pertanyaan itu terkadang luar biasa. Bukan hanya di situ yang bertanya, tapi di tempat-tempat lain itu juga ada sebagian orang yang terjerumus di dalamnya. Ini suatu ketika pernah ada orang bertanya kepada ibu-ibu di majelis Ampera, di Masjid Ampera, Ustaz, bagaimana ketika kita belajar menuntut ilmu itu kita mengetek tasbih? Nah, ini perlu belajar sambil mengetek tasbih. Nah, udah ulun. Ketika ulun sekolah di Yaman, ada salah seorang guru kami, Fulan. Ketika itu anak murid sini bertasbih di muka sini, duduk di muka bertasbih. Muhanya sambil mendengarkan, tapi sambil mengetek tasbih. Jadi Habib nama Ta'ala. Sini. Tasbih mana tasbih? Ambil paket sini. Tawa ambil. Ini bagus ke kata lagi tuh. Kan bagus, tapi sebagian orang kita ada yang kayak itu. Itu sebenarnya kan diketujui, kan disukai. Ketika belajar duduknya pian aja itu sudah bertasbih namanya. Jadi kada perlu lagi bertasbih apalagi nang hari Jumat. Nah, itu bisa dikatakan logo. Waman laga bisa dikatakan lalai karena kita asik dengan diri kita sendiri. Wah, lebih baik berzikir dulu daripada guring pulang. Nah, itu tafsir dan keliru. Bujur saja. Yang tetapi apa? Ketika itu makanya ujar nang Bilal itu dipahami. Ansitu wastami'u, berdiam, beranai, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu di setiap ada orang ceramah, ada orang menyampaikan ilmu agama, seperti itu keadaan kita. Para murid, para santrimannya terkadang ulun ngerti istilah kata belajar itu mengikuti tasbih. Oh, kisahnya nih nurun ala nur. Gambarannya itu nampak kebaikan di atas kebaikan. Padahal kadang nak bujur-bujur menuntut ilmu, mendengarkan bujur nih, Masya Allah, tabarakallah. Ini di depan mata kepala kami, Habib itu mengambil sini tasbihnya, pakai sini, tawakan sini pula. Artinya itu sesuatu yang tidak terpuji ketika kita berada di majlis. Nah, ya Allah, daripada guring bang guru aja, guring meninggalkan guring, mau pulang itu lain. Nah, guring itu biar si dinggit mendapat pahala seperti mana orang yang didapatkan oleh orang yang kada guring, tapi ilmunya ada didapat. Lah pahala keberkahan itu didapat oleh mereka, tapi ilmu yang duduk di majelis ilmu marahnya gitu, majelis ilmu yang kata berarti yang pian cari adalah ilmu. Keberkahan pasti didapat, sudah pasti didapat. Ada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, simpulan itu duduk tujuannya bukan menuntut ilmu, ada menuntut ilmu tujuannya. Nah, apalagi zaman kita wayah ini banyak orang duduk di majelis taklim karena hanya sekedar wayah ada makan jadi ada diuntingnya. Dapatnya biar majelis karena makanannya wasuji senyap doang. Majelis karena makanannya biar la ilaha illallah, artinya kita tunti itu nampak makanannya atau apalah. Kalau belajar untuk ilmu dibujur, belajar untuk ilmu tanamkan niat dalam hati dibujur. Yang kata kalau niat hati dia sering bujur menuntut ilmu. Nah, baiklah. Nah, jadi hal yang demikian itu sesuatu yang tidak terpuji. Orang berceramah dia sedang berzikir, asyiknya berzikir, Masya Allah, tabarakallah. Nah, menuntut ilmu benar-benar yang menuntut ilmu dengarkan. Gitu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka akan dipermudah bagi Allah Ta'ala untuk orang tersebut jalan menuju surga. Jalan menuju surga tidak ada kegampangan. Karena surga tidak bakalan kita dapatkan kecuali dengan ilmu dulu. Orang yang beramal itu pun yang mendengar dulu hanya beramal. Kada kawannya langsung beramal dengan tanpa ilmu kada kawan. Coba biar kada pernah mendengar zikir tertentu maulah biar amalkan, kecuali belajar dulu, mendengar dulu hanya biar amalkan kayak itu. Artinya ada ilmu dulu hanya beramal. Kalau para a'immah, para ulama-ulama kita
Mereka itu mengatakan sebelum umur 40 belajar belum hemat, menuntut dan belum hemat. Karena bila sudah umur 40, ayo situ yusrin minggu tasbih, membaca Al-Qur'annya lagi itu gawian berapa. Umur 40 sudah, di bawah umur 40 tuntutlah ilmu itu sendiri. Luar biasa. Apalagi menuntut ilmu itu kan disuruh oleh baginda Muhammad, duduknya pian itu mendapatkan keistimewaan, berbagai macam keistimewaan duduknya pian di majelis ilmu. Duduknya aja. Bahkan disebutkan dalam riwayat sekalipun apa? Sekadar memecah intalu, minta intalu itu lawas bertetengah jam, memecah intalu tersebut dia duduk pian pada sampai setengah menit pada sampai di majelis ilmu, mendapatkan anugerah luar biasa diberikan oleh Allah Ta'ala. Malaikat memintakan ampun, seluruh makhluk Allah Ta'ala memintakan ampun, apalagi kurangnya kita nabi siapa Rasulullah sallallahu di tengah belajaran ini itu karena mempan para malaikat mintakan ampun lawan kita, seluruh makhluk Allah memintakan ampun lawan kita. Jadi ya janganlah orang-orang kita kayak itu, karena terkadang ada juga melihat di tempat kita ini ada beberapa yang kayak itu. Lebih baiknya simpan di atas tasbihnya, ibarat tuntung pengajian aja. Nah itu. Jangan tasbih. Ada apa? Ibarat tuntung tuh. Karena fokusnya itu berbeda. Pian sambil menyelam sambil minum air ya itu peribahasanya fujur bagus. Tapi ketika pian mendengarkan ilmu agama itu ada Allah. Kalau pian ada fokus, bujur fokus. Dan bujur mendengarkan hanya masuk ke dalam sanubari atau hati bagian kita. Nah itu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu. Muslim. Ini hadis yang sering kita utarakan mulai. Ujar baginda Muhammad, barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, maka seakan-akan orang tersebut beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan subuh dalam keadaan berjamaah, maka ia seakan sholat semalaman suntuk. Luar biasa nih. Apalagi 10 terakhir Ramadan, jangan sampai luput dari isya berjamaah, subuh berjamaah. Jangan sampai luput isya berjamaah, subuh berjamaah kan. Orang kita jangan sampai keluputan. Nah, kadang-kadang juga berjamaah orang banyak minimal berdua terus masuk berjamaah, bertiga dan seterusnya itu termasuk jamaah. Ada orang-orang kita yang mudah-mudahan 10 terakhir ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Rawahul Bukhari, seseorang juga baginda Muhammad akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai, maka bersama mereka nanti kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tuh rajin baca manakib. Manakib itu apa? Sekira kita pinandu kenal lawan orang-orang soleh. Bila kita pinandu kenal lawan orang-orang soleh, maka ketika itu kita akan mudah mencintai mereka. Jalan kita untuk cinta dengan mereka itu rancak mendengar kisahnya atau kita soronon membaca kisah sidin, maka dengan itu akan tumbuh cinta. Karena kita kadang mungkin kita cinta dengan seseorang dengan tanpa kita tahu, kadang mungkin minimal tahu dulu kisahnya. Itu orangnya istimewa luar biasa. Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada sidin tersebut, lalu kita cinta. Sidin itu ibadahnya luar biasa. Karena sidin, karena tahu itu ilmu. Setelah kita tahu baru kita kenal. Setelah kenal baru kita cinta. Kadang mungkin kita cinta dengan tanpa kita kenal. Ada mungkin. Nah, belum gue karena kenal lawan Nabi Muhammad, tapi belum cinta lawan Nabi Muhammad. Nih, itu artinya kadang mungkin. Nah, karena mungkin pasti dia pernah mendengar Nabi Muhammad itu ada begini. Dengan sebab dia mendengar itu lalu tumbuh cinta. Mana kayak itu. Oleh karenanya kita ini lawan wali si fulan, alim fulan, guru fulan, kenal dulu kita dengan mereka, maka akan tumbuh kecintaan kita kepada mereka. Nah, makanya bagi kita orang-orang kita ini ketujuh terkadang itu bukan manakib bulan itu dong didengarkan. Sekira apa? Orang-orang kita ini masya Allah tabarakallah kenal dengan mereka sehingga kita akan tahu dengan mereka sehingga kita kenal dengan mereka maka akan cinta dengan mereka.
Insyaallah kita mudah-mudahan yang sudah. Kalau bila tonton kitab ini, kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang Umar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang setiap malam dia menerangkannya itu. As-salata jami'ah nama Rasulullah. Khalifatul awal. Arabnya dia bakal tahu anu kepribadian di sini enggak tahu. Karena insyaallah amuzratul hadis kita akan mendengarkan sedikit mengenai tentang sosok sahabat-sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Amun ada kesempatan waktunya. Tapi pindahnya ada aja bang kita sampai aja. Mengisahkan 4 orang tersebut itu 4 orang yang sangat luar biasa. Insyaallah kalau tutup sekiranya kita nampak pindah hidup ini tahu ngarannya aja. Abu Bakar As-Siddiq tahu ngarannya aja. Umar bin Khattab tahu ngarannya aja. Utsman bin Affan tahu ngarannya aja. Ali bin Abi Thalib tahu ngarannya aja. Maka nanti apa? Caranya kita ini supaya kita kagum lah, sehingga dengan kekaguman kita terhadap mereka sehingga ketika itu kita cinta sama mereka. Ini karena hadis yang ke-48 ini sangat luar biasa. Al-mar'u ma'amman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, siapapun apapun agamanya. Berarti hati-hati, harus kita bisa memilah dan memilih dengan siapa kita mencintai, untuk siapa kasih sayang yang ada di dalam hati kita ini. Nah, itu harus kita perhitungkan. Berikan kasih sayang kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun juga akan cinta dengan kita secara otomatis. Nah, mudah-mudahan kita yang nanti kelak di dunia berkumpul lawan umat Nabi Muhammad dan berkumpul lawan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita kelak kita akan berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى وصلى وسلم على سيدنا محمد وسلم محمد وحفظ وحفظ من جميع الرسالة على الله وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.